Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 2. Jadi, hands-on ini itu merupakan pengerjaan dari lab week 6 tentang NetMiko dan YAML. Jadi, langsung saja kita buka pada lab ke-6 ini kita tuh membahas tentang NetMiko. Di minggu ke-6 lab session ke-5. Tapi sebelumnya kita tuh sudah pernah membahas atau mengerjakan Paramiko. Jadi kita bahas terlebih dahulu apa perbedaan Paramiko dan NetMiko ini. Jadi Paramiko dan NetMiko itu sama-sama dipakai untuk melakukan otomatisasi lewat SSH dari perangkat jaringan atau dari server. Nah, Paramiko dan NetMiko ini tentu punya tingkat kenyamanan yang berbeda buat kita sebagai pengguna. Paramiko itu seperti dasarnya. Jadi Paramiko kita bisa koneksi SSH, kirim perintah, dan menerima hasilnya. Tapi kalau pakai Paramiko kita tuh harus mengatur semuanya sendiri, mulai dari login, eksekusi komen, sampai mengatur jeda dan parsing outputnya. Jadi kalau kita pakai Paramiko, kita tuh kayak punya kontrol penuh, tapi lumayan ribet karena kita harus menulis kode cukup banyak. Di sisi lain, NetMiko itu dibangun di atas Paramiko. Jadi NetMiko ini seperti versi ramah penggunanya dari Paramiko. NetMiko ini itu sudah mengerti berbagai jenis perangkat jaringan kayak Cisco, Juniper, Mikrotik, dan lain-lain. Jadi kita tinggal panggil fungsi yang simple buat kirim perintah dan NetMiko nanti bakal otomatis mengatur hal-hal teknis kayak masukin prompt, nunggu output selesai, bahkan login otomatis. Bisa kita lihat di sini ada contohnya Paramiko versus NetMiko. Yang sebelah kiri ini dia pakai Paramiko dan yang kanan pakai NetMiko. Bisa kita lihat kodenya itu punyanya NetMiko lebih sedikit dibandingkan punyanya Paramiko karena seperti yang kita tahu tadi, kalau di Paramiko itu kita nulis semuanya tuh satu-satu, jadi kodenya terlihat lebih banyak. Sedangkan kalau di NetMiko kita tinggal manggil connect handler untuk kayak manggil komennya gitu. Kita cukup panggil fungsi connect handler ini, nanti kita udah otomatis bisa mengkonfigurasi, tidak seperti Paramiko yang kita harus tulis sendiri perintahnya satu persatu. Ini juga ada contoh lagi, ini Paramiko dan yang ini NetMiko. Bisa kita lihat NetMiko itu kodenya lebih singkat, lebih sedikit singkat dibandingkan Paramiko, seperti itu. Jadi pada lab kali ini kita itu menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, yaitu pada minggu PineF dan juga Syslog itu sekitar minggu 4 dan minggu 5. Dan ini sudah saya tandai seperti ini. Jadi di lab ini itu udah dari lab session 3, udah ada PineF-nya, udah ada Syslog-nya, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal lanjutkan saja ke NetMiko dan YAML-nya. Lalu kita pastikan setiap perangkat dan NIC itu telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Itu sudah. Konfigurasi SSH pada switch maupun router. Kita coba, kemarin saya sudah konfigurasi SSH-nya. Sekarang kita coba SSH router. 168.168. Bisa dilihat ini bisa kita login ke router dari NIC via SSH seperti ini. Berikutnya kita coba switch. Perintahnya sama, kita tinggal ganti IP-nya saja. Bisa kita lihat di sini
kita sudah bisa login ke Switch dari NIC via SSH. Kita lanjut. Jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasinya itu tercatat. Untuk mengaktifkan syslog itu kita bisa gunakan perintah syslog. Tapi sebelumnya di sini saya akan ping dulu ke Google, membuktikan bahwa NIC ini sudah terhubung ke internet. Google.com. Bisa kita lihat di sini berhasil ping ke Google. Artinya NIC saya di sini sudah terhubung ke internet. Berikutnya kita akan lanjut lagi setelah tadi kita coba SSH, kita lanjut untuk mengaktifkan syslog sehingga nanti log perubahan yang kita lakukan itu tercatat. Langsung saja. Ini bisa kita lihat di sini kita sudah mengaktifkan syslognya. Kita bakal coba panggil sekarang menggunakan perintah tail. Berikutnya kita akan coba panggil menggunakan perintah tail -f /var/log /remote /all.log. Seperti ini. Bisa kita lihat syslognya muncul, ada tanggal, ada IP itu dari switch apa router, seperti itu. Seperti ini kurang lebih lognya. Lalu berikutnya kita lanjut lagi. Setelah kita aktifkan, kita lanjut ke install NetMiko pada NIC. Tadi kita udah pastikan bahwa NIC kita telah terhubung ke internet dengan ping ke google.com. Lalu sekarang kita akan bakal coba install NetMiko menggunakan pip. Kita bahas dulu sedikit. Jadi pip atau pip install packages itu adalah package manager untuk Python. Artinya nanti pip ini tuh khusus untuk dipakai buat install, update, atau hapus library Python yang biasanya dibutuhkan saat kita mau bikin script atau bahkan untuk membuat suatu aplikasi menggunakan Python. Jadi kalau misalnya kita butuh modul kayak NumPy, Flash, NetMiko, dan lain-lain, kita bisa menggunakan pip ini. Bedanya dengan apt, kalau apt itu Advanced Package Tools, yang dimana itu merupakan package manager untuk sistem operasi Ubuntu atau Linux. Jadi apt itu dipakai untuk install software atau tools di sistem Linux ya, bukan cuma untuk Python. Contohnya, ada sudo apt install Python 3. Jadi perintah itu untuk install Python itu sendiri di sistem yang kita gunakan, bukan library-nya saja. Mungkin itu perbedaan antara pip dan juga apt. Untuk NetMiko karena dia library Python, jadi kita bakal gunain pip. Langsung saja kita coba untuk install NetMiko menggunakan kita update dulu apt-get update sebelum kita install. Lalu kita akan install NetMiko-nya. Pip install NetMiko.
Kita tunggu. Untuk melihatnya apakah sudah terinstall atau belum, kita bisa gunakan pip show netmiko. Kalau misalnya sudah muncul seperti ini, ada versinya, ada yang lain-lain ini, artinya netmiko itu sudah berhasil kita install. Berikutnya, setelah kita install netmiko menggunakan pip, kita bakal membuat script Python dengan netmiko dengan nama netmiko_conf.py untuk mengkonfigurasi switch. Yang pertama di switch dia akan membuat VLAN 10, lalu di router script itu akan mengaktifkan interface loopback 0. Langsung saja kita buat filenya, tadi namanya nano netmiko_conf.py. Lalu kita isi kodenya. Di sini saya sudah punya kodenya, kita tinggal copy. Seperti ini kurang lebih kodenya. Jadi kita import dulu si netmiko dan fungsi connect handlernya. Terus kita masukkan informasi perangkat dari router dan juga switch, dari hostname-nya, username-nya, password, dan juga enable secret password-nya. Seperti ini, disesuaikan seperti saat kita konfigurasi. Lalu di switch juga sama, ada hostnya, username, password, dan juga secret. Kita masukkan di kode ini supaya nanti bisa untuk di SSH-nya itu bisa digunakan. Lalu nanti setelah masuk ke perangkat tersebut, yang pertama koneksi dulu ke router. Jadi script ini bakal menghubungkan dulu ke router, terus masuk ke privilege access mode, nanti baru dikonfigurasi, dimasukkan IP-nya dan diaktifkan interface loopback 0-nya. Setelah itu, kalau misalnya konfigurasi di router udah selesai, nanti ada pesannya. Lalu setelah itu dilanjut ke koneksi ke switch dengan informasi yang sudah kita tuliskan di atas tadi. Setelah terhubung, nanti akan masuk ke mode konfigurasi. Nanti dia bakal buat VLAN 10 dengan nama VLAN 10 ini. Kita bisa ganti kalau misalnya mau nama yang lain. Lalu nanti kalau udah selesai juga ada pesannya, konfigurasi switch itu telah selesai, seperti itu. Kurang lebih seperti itu kodenya. Jadi kita masukin informasi perangkatnya dulu, baru konfigurasinya. Langsung aja kita save. Lalu kita akan coba jalankan menggunakan perintah Python 3. Nama filenya netmiko_conf.py. Nih bisa kita lihat kurang lebih kayak gini. Jadi setelah kita panggil, nanti dia bakal menghubungkan ke router, masuk ke configure terminal, masuk ke interface loopback 0 dan kasih IP-nya. Setelah selesai, dia bakal menghubungkan ke switch, masuk ke konfigurasi terminal, buat VLAN 10-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita sekarang coba cek di router dan juga switch-nya.
show IP interface brief. Bisa kita lihat di sini muncul loopback 0 dengan statusnya up. Artinya konfigurasi yang udah kita taruh di script tadi itu berhasil. Seperti ini. Lalu berikutnya kita coba ke switch. Kita lihat VLAN 10-nya udah ada apa belum. Menggunakan perintah show VLAN brief. Ini bisa kita lihat VLAN 10-nya udah ada, namanya ini tadi sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Jadi script pertama itu kurang lebih kayak gitu. Kita mengaktifkan loopback 0 dan membuat VLAN 10. Berikutnya kita lanjut. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu membahas tentang YAML. Jadi YAML ini atau YAML in Markup Language itu merupakan format file untuk penyimpan data. YAML ini itu dia mirip kayak JSON atau XML, tapi jauh lebih mudah untuk dibaca manusia. Biasanya YAML ini dipakai untuk file konfigurasi atau menyimpan data dalam bentuk struktur dan juga bisa untuk komunikasi antar sistem atau program. Untuk contoh file YAML itu sering berakhiran .yml atau .yaml seperti itu. YAML ini cukup populer digunakan karena YAML ini cukup sederhana dan bersih, tidak banyak tanda kurung atau simbol seperti JSON atau XML. YAML sendiri itu pakai indentasi atau spasi buat menunjukkan struktur datanya. Kurang lebih seperti ini. YAML. Berikutnya YAML versus JSON. Bisa kita lihat di sini yang sebelah kiri YAML, yang kanan JSON. Bisa kita lihat JSON itu ada buka kurung, tutup kurung, ada petik, ada koma, dan itu kalau misalnya kita kurang saja koma atau salah memberikan tutup kurung atau lainnya atau petik, itu bakal error. Beda dengan YAML, bisa kita lihat cukup bersih, tidak ada buka kurung, tutup kurung, koma ataupun tanda petik. Jadi YAML dan JSON itu sama-sama format untuk menyimpan atau tukar data antar program. Dua-duanya itu sering kita pakai di dunia IT, tapi bedanya YAML ini dibuat supaya lebih enak dibaca manusia. Bisa kita lihat ini. Sedangkan JSON ini dibuat untuk lebih ke computer friendly. Perbedaan paling jelas itu dari tampilannya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau JSON ini terlihat kaku dan formal, sedangkan YAML ini lebih manusiawi, gitu ya, humanable, rapi dan juga alami. YAML itu juga bisa punya komentar pakai tanda pagar seperti biasa, sedangkan kalau JSON itu tidak bisa. Tapi di sisi lain, YAML ini tentu lebih sensitif terhadap kesalahan spasi atau indentasi karena sedikit saja kita salah memasukkan spasi, tentu bisa bikin error. Sama juga di JSON kalau misalnya kita kurang petik atau tutup kurung, buka kurung, atau koma, itu juga bisa bikin error. Cuman si YAML ini itu lebih mudah atau lebih enak dibaca oleh manusia, seperti itu. Berikutnya, kita masuk ke bagian exercise 3, kita bakal menyimpan informasi router dalam file YAML. Buatlah sebuah file bernama device.yaml yang berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini.
Langsung saja kita coba, kita baca dulu. Lalu berikutnya kita bakal buat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirim sebuah perintah sederhana. Nama filenya YAML_conf.py. Lalu nanti berikutnya untuk exercise keempat kita bakal konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Kita bakal tambahkan informasi perangkat switch pada file device.yaml. Jadi di sini itu nanti bukan hanya informasi utama dari router, tapi ada switch juga. Lalu kita juga bakal memodifikasi script yang ini agar nanti router itu bisa mengaktifkan interface loopback 1 dan membuat VLAN 100. Langsung aja kita kerjain exercise 3 dan 4 itu bersamaan. Kita buat dulu ini file device.yaml. Kita buat dengan perintah nano device.yaml. Kita isi, di sini saya sudah ada kodenya. Kita tinggal copy untuk user, password, ID dan juga IP, dan juga secret password itu kita sesuaikan dengan router dan switch yang udah kita konfigurasi tadi. Di sini untuk konfigurasi saya kurang lebih seperti ini. Lalu langsung aja kita save. Berikutnya kita bakal buat file YAML_conf.py. Kurang lebih seperti ini. Kita import dulu YAML-nya, netmiko, terus connect handler-nya. Yang pertama, kita bakal baca file YAML, lalu kita bakal ngeloop semua perangkat. Perangkat pertama itu router, kita bakal buka konfigurasi interface loopback 1 dan kita kasih IP. Lalu nanti kita juga bakal memunculkan hasil dari perintah show IP interface brief. Lalu ke perangkat yang kedua, switch, kita konfigurasi, kita buat VLAN 100 dengan nama ini. Kalau saya ini. Lalu setelah itu nanti bakal muncul hasil dari perintah show VLAN brief. Setelah selesai, nanti bakal muncul pesan selesai. Kurang lebih seperti itu. Kita save. Kalau misalnya kita ls, itu bisa kita lihat file kita udah muncul. netmiko YAML conf device YAML seperti ini. Sekarang kita bakal coba untuk jalankan. Yang pertama, langsung aja kita jalankan device. Sebentar, maaf saya lupa. YAML_conf kita jalankan menggunakan perintah Python 3 YAML_conf. Saya salah masukin, harusnya ini titik tapi malah koma. Python.
ada error. Saya ada salah masukkan tadi sempat terjadi error. Ternyata saya salah memasukkan nama filenya, kurang satu huruf jadi error. Tapi di sini sudah saya perbaiki. Di sini saya sudah jalankan file yaml_conf.py. Ini harusnya titik, tapi maaf saya salah masukkan titiknya malah koma. Jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Yang pertama dia bakal mengkonfigurasi router dulu. Setelah konfigurasinya itu berhasil, dia bakal menunjukkan atau seperti ini, menunjukkan hasil dari show IP interface brief setelah dikonfigurasi. Bisa kita lihat tadi kita tuh udah coba show IP interface brief di router loopback baru ada loopback 0. Sekarang bisa kita lihat setelah dikonfigurasi muncul loopback 1. Bisa kita lihat di sini kita berhasil konfigurasi loopback 1. Lalu setelah konfigurasi di router selesai, dia bakal lanjut mengkonfigurasi switch buat VLAN 100. Ini bisa kita lihat muncul VLAN 100-nya. Kita berhasil buat. Mungkin itu aja hasilnya dari script yang kedua ini. Kita coba lihat lagi. Sudah selesai untuk lab kali ini. Mungkin tadi bisa kita simpulkan, kita belajar tentang perbedaan antara Paramiko dan juga NetMiko. Udah kita bahas tadi. Selanjutnya di NIC kita melakukan beberapa langkah kayak ping ke Google, terus coba SSH ke router dan switch, serta tadi kita juga udah menjalankan syslog. Oh ya, di sini kita coba lihat syslognya muncul atau tidak.
seperti ini kurang lebih syslog-nya. Lalu kita juga tadi udah membahas sedikit perbedaan pip dan juga apt. Kita juga udah menjalankan 2 script tadi. Yang pertama untuk buat VLAN 10 dan mengaktifkan interface loopback 0. Terus yang kedua, script kedua kita barusan kerjain tadi ini untuk mengaktifkan loopback 1 dan buat VLAN 100. Terus kita juga udah bahas YAML dan bandingin YAML itu sama JSON. Secara keseluruhan dari praktikum ini kita tuh sudah mempelajari dasar otomatisasi jaringan kayak SSH, pengelolaan paket Python, dan juga sistem. Terus kita juga udah menggunakan syslog untuk monitoring serta pemanfaatan YAML sebagai format konfigurasi yang efisien. Semua yang udah kita lakuin itu merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sistem jaringan yang terotomatisasi, terstruktur, dan juga mudah dikelola. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video hands-on kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.